Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seberapa besar kita mendapatkan ujian oleh Allah, kalau kita lulus, maka sedemikian besar juga pahala yang akan kita peroleh di akhirat. Sehingga kalau kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah yang besar, maka di situ sebenarnya Allah ingin memberi kebaikan yang besar pula sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saral umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situ Bondo, rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita bersambung dari satu hadis ke hadis berikutnya. Kita masih di dalam bab di babus sabar, masih di dalam bab sabar. Dalam bab sabar, menurut susunan kitab ini, Imam An-Nawawi mencantumkan hadis-hadis yang memang sangat banyak butirnya, karena ternyata kesabaran itu sangat butuh energi, butuh kesiapan spiritual, sehingga hadis-hadis yang dinukil pun oleh Al-Imam An-Nawawi ini cukup banyak di dalam bab sabar. Dan kita masih akan terus mengarungi setapak demi setapak dengan mengambil fadilah seteguk demi seteguk, sak celegukan demi sak celegukan, begitu ya. Jadi supaya kita betul-betul mendapatkan tetesan embun ilmu dari apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain kita berniat untuk tolabul ilm, memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita juga berniat untuk memakmurkan masjid. Kita mengambil waktu-waktu yang mustajabah, yakni malam Jumat. Kita mengambil momen di mana menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keutamaannya apabila kita ikhlas, mengharap ridha Allah, berikhtisab, mengharapkan balasan hanya dari Allah, maka setara pahala kita
dengan pasukan di garda terdepan yang berjaga di garis perbatasan dalam kegiatan perang jihad fi sabilillah insyaallah taala. Maka sesungguhnya seyogyanya ketika takmir mengadakan menyelenggarakan seperti ini tidak disia-siakan. Taruhlah kalau setiap habis maghrib itu kita sibuk, ini mumpung malam Jumat Sayyidul Ayyam, ya, hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, semulia-mulianya hari dalam 7 hari. Momennya juga momen taklim, bermajelis ilmu, riyadul jannah, kita masuk ke dalam taman surga dan mengambil fadilah dari isi dari taman surga itu, yang tentu saja berupa mutiara kenikmatan, mutiara ilmu yang kelak akan benar-benar bisa kita wujudkan secara fisik di yaumil qiyamah atau di surga nanti insyaallah taala. Amin, Allahumma amin. Ya, kesibukan kita habis maghrib sampai isya kita agendakan setiap malam Jumat kita sisihkan, benar-benar betul kita sisihkan. Nah, kalau ini menjadi keistiqomahan setiap malam Jumat kita seperti ini, maka ketika kita nanti ada uzur syar'i berupa bepergian atau sedang sakit yang tidak bisa lagi ke masjid, insya Allah akan terus dicatat oleh Allah sebagaimana pahala niat yang kita niatkan ketika kita masih sehat maupun kita sedang tidak dalam safar atau perjalanan. Sedemikian besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meskipun pendek usianya tetapi keutamaannya itu kesempatan untuk memperoleh pahala, karunia, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, peluang surganya tidak kalah dengan umat-umat Nabi terdahulu yang berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Ini keistimewaan tersendiri dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beramal soleh dan berniat tulus, sehingga Allah benar-benar memberikan apa yang kita niatkan itu. Amin, amin, Allahumma amin. Seminggu sekali setiap malam Jumat. Baik, kita masih akan melanjutkan hadis yang kemarin, yang hadis yang ke-43. Kemarin sudah kita bahas sebagian, bahwasanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdil khair ajjalalahul uqubata fid dunya. Apabila Allah itu menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah ajjalalahu, menyegerakan al-uqubata, hukuman atau azab atau siksaan itu fid dunya, di dunia. Kemudian sudah kita bahas, wa idza aradallahu bi 'abdihi, dan apabila Allah menghendaki terhadap hambanya itu asyarra, satu keburukan, maka amsaka anhu bidzunubihi hatta yuwaffi bihi yaumal qiyamah, maka ditangguhkanlah oleh Allah azab itu atau siksa itu, ditangguhkan oleh Allah atas orang yang dikehendaki keburukan itu, ditangguhkan azabnya hingga dia dibiarkan memikul dosa-dosanya itu dan diberi balasan kelak di hari kiamat atau di yaumil akhir. Ini naudzubillah. Ini maka dari konsep ini, dari rumus ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ulangi ini ya, ini kalimat ini sudah kemarin, kita ulangi lagi. Kalau kita merasa berbuat dosa, terus kemudian kita tidak mendapat teguran dari Allah, ini kita harus gelisah, harus cepat-cepat bertaubat. Jangan-jangan gitu. Akhir jangan-jangan Allah memang menghendaki kita akan disiksa kelak di akhirat gitu. Nah, ini maka kita perlu waspada. Maka jangan
jangan berani-berani begitu ya, jangan berani-berani kita berbuat apa-apa yang menyebabkan dosa-dosa. Pertama, kalau kita berbuat dosa, kalau kita dalam posisi sedang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan menurunkan azab atau siksa itu di dunia, disegerakan. Dan tentu kita tidak ingin mendapatkan siksa meskipun di dunia. Itu kita tidak ingin. Oleh karenanya kita jangan memicu datangnya azab itu. Dan celaka lagi kalau kita sudah berbuat dosa, Allah membiarkan. Ini pasti balasannya akan jauh lebih menyakitkan, jauh akan lebih besar, dan akan lebih menyengsarakan, karena posisinya sudah di yaumil kiamah atau di hari akhir atau di neraka kelak. Inna'udzubillah. Maka kita memang tidak pernah luput, tidak akan bisa sepenuhnya luput dari dosa. Tetapi kita juga harus waspada. Kalau dosa kita itu tidak kemudian Allah menegur, maka kita harus ekstra waspada, harus segera berbenah, minta ampun kepada Allah, bertaubat, sehingga Allah tidak akan kelak menimpakan azab itu di akhirat. Kemudian kita lanjut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Anas melanjutkan bahwasanya Nabi juga bersabda, inna adzamal jazai ma'an idzamil bala. Sesungguhnya besarnya al-jaza, besarnya pahala atau besarnya kenikmatan itu ma'idzamil bala, bersama atau sepadan dengan besarnya azab. Jadi sebesar apa Allah memberikan pahala, itu memberikan pahala, maka bisa diukur karena ini akan setara seberapa Allah memberi azab itu di dunia. Seorang muslim, seorang umat Nabi SAW, ketika dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menyegerakan hukuman itu di dunia. Nah, seberapa besar pahala yang akan diperoleh oleh kita kelak di akhirat, maka seberapa besar juga ujian yang Allah timpakan kepada kita. Gampangannya, seberapa besar kita mendapatkan ujian oleh Allah, kalau kita lulus, maka sedemikian besar juga pahala yang akan kita peroleh di akhirat. Sehingga kalau kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah yang besar, maka di situ sebenarnya Allah ingin memberi kebaikan yang besar pula sesungguhnya. Maka tidak ada alasan buat kita untuk menyesali atau menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan Allah, menggerutu dalam tingkat yang paling halus, yang paling ringan. Ini tasahud. Tasahud itu artinya marah, tidak terima dengan keadaan. Jadi kalau kita diketusuk duri kaki kita, ya itu ringan. Maka kalau kita bersabar dengan kaki ketusuk duri itu, ya kita akan mendapat pahala. Pahalanya ya ringan gitu, karena azabnya atau cobaannya, musibahnya ringan. Ibu-ibu yang nyapu pakai sapu lidi itu, kemudian sapunya agak kendor-kendor, kemudian diketok-ketok pakai tangan kanan ngetok-ngetok, tangan kiri megang. Nah, ketelusupan tangan kiri, misalkan ketelusupan itu apa Pak? Bahasa Maduranya Pak. Ketelusupan itu ketusuk yang kecil itu loh, hampir nggak kelihatan bendanya tapi sakit gitu. Hah? Sol ya itu sakit itu, nggak terasa, tapi kalau dibiarkan itu cenut-cenut itu. Nah, itu juga mendatangkan pahala kalau kita bersabar. Jadi yang mendatangkan pahala itu bukan musibahnya, tetapi reaksi kita. Kalau kita mendapatkan musibah kemudian kita reaksinya bisa bersabar, syukur-syukur bisa ridho, atau syukur-syukur bisa bersyukur malah. Tapi yang wajib adalah bersabar. Kalau ridho dan bersyukur itu tidak wajib. Yang wajib adalah bersabar. Karena kalau tidak bersabar dosa.
dapat musibah, meso-meso, ya ini namanya tidak bersabar, yaitu yang didapat dosa. Kalau bersabar mendatangkan pahala. Itu. Jadi jangan salah baca, jangan salah tanggap. Dikasih musibah, saya dikasih musibah, harapannya sih pahala, tapi tidak mau bersabar, meso-meso lah, menggerutu lah, wis kebangetan men kok koyo ngene awakku, wis ngene-ngene. Itu kebangetan men, yaitu kebangetan men itu bahasa Madiun Pak nggih. Terlaluan saya ini, ya Allah, itu misalkan. Jadi Allah dikomplain. Ini namanya tidak bersabar.